Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan buat sambal baby cumi yang endulita, wangi dan tahan 1 bulan di suhu ruang. Yuk, mari kicop. Pertama tentunya siapkan cumi kering. Ini saya gunakan 300 gram cumi kering yang rasanya lumayan asin. Jadi saya perlu untuk merendamnya terlebih dahulu dengan air panas. Jangan lupa lapisi kertas HVS di bawah mangkoknya, dan di atasnya juga nanti diberi kertas HVS. Fungsinya biar garamnya itu bisa terserap oleh kertas HVS-nya, jadi rasa asinnya itu akan cenderung berkurang. Kalau sudah selesai, kita lanjut untuk potong-potong cumi dan dibersihkan cuminya. Jadi saya sih nggak suka, biasanya ada yang itu kayak plastiknya gitu di dalam perut cuminya ini. Jadi saya pastikan itu dibersihkan dan dibuang terlebih dahulu. Memang sih butuh waktu yang lumayan lama untuk membersihkannya, tapi nggak apa-apa deh, biar dapat hasil yang memuaskan dan sesuai dengan selera kita. Lanjut, kita siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Ini kita siapkan bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, cuminya, serai dan daun salam. Tidak lupa minyaknya juga ya. Langkah pertama, kita panaskan minyak dalam wajan. Minyak ini kita gunakan untuk menggoreng cumi. Jadi cuminya itu yang udah kita bersihin tadi, kita goreng terlebih dahulu ke dalam minyak. Ini menggorengnya sebentar saja ya, cukup 2-3 menit saja ketika minyak sudah betul-betul panas. Fungsinya agar cumi tidak menjadi alot nanti ketika sudah jadi sambal. Ini sudah 3 menit ya kita menggorengnya, dan sekarang siap kita angkat. Lalu kita sisihkan cuminya. Minyak bekas menggoreng cumi tadi kita pakai untuk menggoreng bawang dan cabai rawit. Ini kita goreng sampai layu ya. Selain digoreng, bisa juga direbus bawang merah dan cabai rawitnya. Tapi kalau misalnya nanti direbus, kita perlu butuh waktu yang sedikit lebih lama untuk mengurangi kadar airnya ketika memasak nantinya. Kalau saya lebih pilih digoreng seperti ini karena menghasilkan aroma yang lebih wangi dan tidak perlu mengandung banyak air. Ini sudah cukup ya menggorengnya. Sekarang kita angkat cabenya. Lalu kita siapkan chopper, atau bisa juga diulek pakai tangan mungkin. Ini saya gunakan chopper untuk menggiling atau mencacah bawang merah dan cabenya. Saya ingin teksturnya yang tidak terlalu halus, jadi menurut saya chopper pilihan yang paling pas agar hasilnya nanti tidak terlalu halus. Ini saya gunakan chopper merek Ardin. Kekuatannya sudah cukup sih menurut saya. Ini saya tambahkan lagi air untuk membuatnya lebih mudah dihaluskan, atau bisa juga teman-teman tambahkan minyak agar proses penggilingannya lebih mudah. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan memasak bumbu-bumbunya. Ini kita tetap menggunakan minyak yang tadi kita gunakan untuk menggoreng cumi, menggoreng bawang, dan menggoreng cabai. Panaskan minyaknya sampai mendidih.
Setelah minyak panas, kita bisa masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi, yaitu bawang merah dan cabai rawit. Ini minyak yang saya gunakan tadi terlalu sedikit, sehingga saya tambahkan lagi minyaknya agar nanti lebih awet dan tahan lama. Karena kita ini kan nggak pakai pengawet, jadi yang membuat sambal kita ini bisa awet dan tahan lama sampai 1 bulan yaitu minyaknya ini. Jadi kita butuh minyak yang sedikit lebih banyak. Selain itu, proses memasaknya juga mempengaruhi keawetan sambal yang kita masak ini. Jangan lupa tambahkan juga serai dan daun jeruk, lalu penyedap, garam, dan gula. Serai dan daun jeruk ini memberi fungsi agar aroma sambal kita lebih wangi. Sambil terus diaduk, dan kalau sudah keluar semua minyaknya seperti ini, baru kemudian kita masukkan cumi asinnya. Setelah cumi asin dimasukkan, kita tidak perlu waktu yang lama untuk memasaknya, karena ketika cumi asin itu terlalu lama dimasak, nanti akan membuat cuminya menjadi alot dan kurang jos lagi ketika dimakan. Jadi ini waktu yang kita butuhkan untuk mengaduk cumi asinnya ini paling sekitar 3-5 menit saja. Setelah itu kita bisa matikan api dan kita angkat. Selain dari proses memasak dan komposisi bahan, ketahanan dari sambal cumi ini juga dipengaruhi ketika proses penyimpanan. Kalau teman-teman menyimpannya itu di dalam toples tertutup, wadah tertutup, di dalam lemari pendingin chiller biasa, itu biasanya tahan 1-2 bulan saja. Tapi ketika itu disimpan di dalam freezer, ketahanannya bisa sampai 6 bulan. Kembali lagi, cara pengemasannya akan mempengaruhi ketahanannya. Pastikan jika teman-teman ingin menyimpannya atau menjualnya, ini kondisi sambalnya itu sudah benar-benar dingin, tidak ada uap panas sedikit pun, baru kemudian dimasukkan ke dalam toples tempat tertutup, baru ditutup rapat sampai nanti akan digunakan. Biasanya rata-rata sambal cumi ini dijual dengan harga 35.000 per toples 150 ml sampai 180 ml. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan modal yang teman-teman butuh, yang teman-teman keluarkan. Ini saja dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan menjadi ikhtiar teman-teman buat buka usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.